Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang disambung dengan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat qiyamul Ramadan dengan keadaan sehat wal afiat. Dan di mana kita sudah berada di malam ke-27 Ramadan, di mana malam itu merupakan malam ganjil yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan iktikaf agar dapat kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu merupakan di mana turunnya Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sebelum Al-Quran itu turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakatul fitri disebut zakat fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka atau al-fitr untuk mengakhiri puasa Ramadan. Sebagaimana hari raya yang menandai berakhirnya puasa Ramadan, yakni Idul Fitri. Disebut juga Shadaqatul Fitri karena perkataan sedekah dalam kata lain syariah selalu dipakai dalam pengertian zakat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita baik yang kecil maupun besar dari golongan Islam, dan beliau menyuruh membaginya sebelum orang pergi salat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan pada hadis di atas bahwasanya Rasulullah SAW itu menyuruh kita dan mewajibkan kita untuk melaksanakan dan membayarkan zakat sebelum sholat Id dilaksanakan, yakni dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, sebanyak 1 sok kurma. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 sok kurma sama dengan 2.700 gram atau sama dengan 2,7 kg. Pada hadis kedua, yakni hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak
satu sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya sesudah sholat Id, maka itu hanyalah sekedar sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan bahwa tujuan diwajibkannya membayarkan zakat fitri yaitu pada tingkatan perorangan saja, sebagai upaya peningkatan kualitas spiritual melalui pembersihan diri, dan pada tingkatan sosial sebagai ungkapan solidaritas melalui pemberian santunan terhadap orang-orang miskin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib membayar zakat fitri tentu saja orang yang mampu membayarnya saja, atau menurut ungkapan putusan tarjih, yang berkelapangan rizki, baik laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak. Dasarnya pada firman Allah pada surat At-Tolak ayat 7, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan perintah umum kepada orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, termasuk mengeluarkan zakat. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa zakat fitri diwajibkan atas orang yang berkelapangan rezeki saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga membawakan keberkahan bagi kita semua dan memberikan kita pemahaman, dan semoga kita diberikan kesehatan hingga akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.